Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi yang mulai mendekat ya ke kamu. Siapa dia? Sosok yang akan mendekat ke kamu. Kita akan cek inisialnya, terus ciri-cirinya seperti apa. Dan ingat teman-temanku Gemini, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Gemini semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini, apakah yang akan terbaca. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, ini tentang perasaan seseorang terhadap kamu. Dia ya, orang yang kau fokuskan atau orang yang akan mulai mendekat ke kamu. Siapakah dia? I lie awake thinking about our future. Nah, di sini seseorang ini merasa memikirkan tentang masa depan kita gitu loh. Dia sudah memikirkan, terkadang dia terbangun, tersadar ya, bahwasanya mulai memikirkan tentang masa depan kita. Nah, bisa jadi seseorang ini adalah orang yang sudah mengenal kamu, atau seseorang yang sedang menjalani hubungan dengan kamu tapi lagi berkonflik. Ya, atau bisa jadi dia itu teman bagi kamu, tapi dia menyimpan rasa suka. Nanti kita akan coba lihat ya untuk kartu-kartu berikutnya. Siapa lagi ya dia? Nah, di sini ada dia mengatakan, please give me time, I've never felt this way before. Jadi seseorang ini lagi memohon, ya berikan aku waktu. Aku tidak pernah merasakan ini sebelumnya. Nah, jadi seseorang ini bisa general, bisa banyak ya energinya. Bisa jadi seseorang yang sudah berkonflik dengan kamu, sudah terpisah dengan kamu, tapi dia menyesal. Ternyata setelah berpisah dari kamu, dia merasakan rindu, kangen gitu ya. Terus dia merindukan kamu itu begitu sangat kuat gitu loh. Nah, itu yang membuat dia merasa berpikir untuk kembali ke kamu. Dan dia sadar kalau dia itu punya salah terhadap kamu. Mungkin dia sudah mengecewakan kamu, mungkin dia sudah mengkhianati kamu, tapi ternyata setelah dia jauh dari kamu, keadaannya tidak baik-baik gitu loh. Bahkan dia juga dikecewakan di saat dia mengkhianati kamu karena orang ketiga. Di situ dia kayak ngerasakan hancur juga, karena dia juga dikhianati. Seperti karma yang dia rasakan di sini. Ya. Jadi di sini jika dia seseorang yang sudah mengkhianati kamu tapi dia menyesal, karena dia merasakan hal yang sama seperti yang kamu rasakan di saat dia menyakiti kamu, ya. Jadi dia pengen meminta maaf, dia pengen juga diberikan waktu atau kesempatan untuk dia meyakinkan kamu, menunjukkan kepada kamu kalau aku itu benar-benar sayang sama kamu. Oke? Nah, jika ini dia seorang teman yang tadinya ya mungkin kamu tolak, ya seseorang yang mencintai kamu tapi mungkin kamu tidak mencintai dia, dia memohon, berikan aku waktu. Ya, aku akan menunjukkan kalau aku itu layak untuk kamu, bisa diandalkan. Ya, mungkin itu ya beberapa dari kamu sesuaikan dengan case-nya kamu, siapa kira-kira orang yang seperti ini terhadap kamu ya. Oke, kita akan coba cek lagi. Nah, di sini juga, if I ask you to stay, will you leave? Ya, jika aku mengatakan bahwasanya kamu untuk tinggal, apakah kamu akan tinggal? Gitu loh. Jadi seseorang ini berharap ya kamu mendengar apa yang dia katakan. Dia berharap kamu itu bersama dengan dia lagi, dan dia berharap kamu menerimanya, gitu loh.
Apakah kamu akan mengindahkan apa yang aku katakan ini? Jadi itu yang dia harapkan dari kamu. Tapi di sini dia I'm terrified. Dia takut, sangat-sangat takut. Ya takut ditolak, ya takut hidup tanpa kamu, ya. Jadi seseorang ini akan mulai mendekat karena dia ngerasa tidak bisa hidup tanpa kamu. Mungkin dia udah mencoba hidup tanpa kamu, tapi ternyata nggak bisa. Dia galau, dia hampa, dia kesepian gitu ya, dia sedih gitu ya, dia merindukan kamu. Intinya dia takut. Oke, I need more balance. Dan seseorang ini yang mungkin dia lagi membutuhkan keseimbangan. Bisa jadi seseorang ini mungkin lagi berada di dalam keadaan tidak stabil, mungkin dari segi finansial atau mungkin dari segi hati yang tersakiti. Jadi dia butuh kamu nih, dia ingin mendekat ke kamu karena dia tahu hanya kamu yang bisa membuat dia balance, merasa stabil, merasa baikan. Dia merasa nyaman jika di samping kamu, ya. Jadi dia butuh kamu, dia ingin mendekat ke kamu, ya, karena dia lagi butuh keseimbangan, kestabilan. Apakah mungkin dia minta bantuan dari segi finansial ke kamu? Atau dia butuh ketenangan, butuh healing jika mungkin mendengar dari kamu, atau dia butuh nasihat dari kamu gitu loh, untuk bisa menyembuhkan hatinya, menyembuhkan kegalauannya. Oke, ini dia seseorang tersebut. Nah, lanjut, siapa lagi dia? If I follow you, I could lose everything. Jika aku mengikuti kamu, ya, maka ya aku akan kehilangan segalanya. Nah, ada di seseorang, mungkin bisa jadi kita katakanlah ya, tadi jika dia yang mengatakan jika aku mengikuti kamu, jika aku bersama kamu, aku akan kehilangan banyak hal. Mungkin pekerjaannya, ya mungkin antara kamu dengan dia ada yang LDRan. Jadi dia tidak mau berkorban. Kalau dia mengikuti kamu, mungkin dia akan kehilangan pekerjaan atau dia akan kehilangan keluarganya gitu loh. Jadi dia memilih untuk meninggalkan kamu, ternyata dia menyesal. Setelah dia meninggalkan kamu, bahkan hidupnya itu makin terpuruk, ya. Finansialnya mungkin kacau balau, ya. Karena apa? Karena dia terlalu memilih untuk pekerjaannya. Dia tidak percaya kalau rezeki dimanapun kita bisa mencari rezeki gitu loh. Jadi inilah, jadi seseorang ini mungkin menyesal karena tidak memilih kamu, namun pada akhirnya dia ingin kembali lagi ke kamu. Oke, kita coba lihat dari kartu tarot ya. Nanti kita akan lihat inisialnya dan siapa dia ya. Oke, kita akan coba cek dari kartu tarotnya apakah yang akan terbaca di sini. Fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Apakah yang terbaca? Ya. Di sini ada Seven of Wands. Nah, seseorang ini aku melihat dia bertahan, masih bertahan dengan rasa yang dia miliki. Dia mencoba, walaupun di sini kamu menolak dia, walaupun di sini kamu mungkin sudah mengatakan aku tidak menyukai kamu gitu loh. Aku tidak mau menerima kamu, atau aku tidak mau memberikan kesempatan kepada kamu gitu. Tapi dia masih bertahan. Bertahan dengan keinginannya untuk bersama dengan kamu di sini. Ini dia. Ya. Dan seseorang ini merasa berharap banget ada hal-hal yang tidak terduga itu bisa dia miliki. Mungkin dia berharap suatu saat nanti kamu bisa menerima dia, mungkin memaafkan dia, mungkin intinya menerima cinta dia lah gitu ya. Jadi itu harapan dia. Oke? Nah, di sini juga ada Nine of Cups. Dia mulai menunjukkan kepercayaan dirinya. Dia mulai menunjukkan siapa dirinya gitu loh. Jika ini dia seseorang teman atau orang baru yang menyukai kamu ya, dia akan menunjukkan kepada kamu siapa dia gitu loh. Sehingga akhirnya kamu bisa memilih dia. Jika mungkin awalnya kamu meragukan dia akan mengatakan kalau aku itu ya begini loh, aku begitu, aku punya kelebihan ini, aku punya kelebihan itu ya. Intinya dia meyakinkan kamu kalau dia itu layak untuk kamu. Oke? Jadi ini dia. Seseorang yang tersebut ya mungkin atau dia yang sudah menjadi mantan. Jadi dia itu akan datang kepada kamu dalam versi terbaiknya dia. Oke? Ada High Priestess. Nah, seseorang ini aku juga ngelihat orang yang punya keyakinan yang cukup bagus, mungkin agamanya baik ya. Dia juga orang yang sangat spiritual di sini, dan dia itu seperti bisa untuk menuntun kamu.
Apakah dia orang baru bagi kamu? Apakah dia orang lama bagi kamu yang menjadi versi terbaik dia saat ini? Mungkin dia sudah bertransformasi, dia mungkin sudah sering ibadah, melakukan hal yang positif begitu ya. Karena begitulah cara dia untuk bisa meyakinkan kamu dengan cara meminta bantuan dari Tuhan semesta alam. Mungkin saatnya dia surrender di sini. Oke? Ada connect of wands ya. Nah, di sini ada juga sih seseorang itu akan sangat berhati-hati sekali bertindak. Dia tidak akan menyakiti kamu lagi. Jika ini adalah energi masa lalu ya, dia tidak akan menyakiti kamu lagi. Dia akan benar-benar menjaga kamu. Dia tidak akan membiarkan kamu bersedih di sini. Itu energi seseorang itu yang benar-benar sangat menginginkan kamu. Ya, dan di sini jika kita lihat I am terrified ya, dia takut jika kamu bersedih lagi, dia takut kalau kamu itu sakit atau kecewa lagi, dan dia tidak akan membuat hal itu lagi. Ya, itu harapan dia, itu keinginannya dia ya, seseorang. Bisa jadi jika ini orang baru, seseorang ini benar-benar akan bertindak ya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dia menginginkan kamu nih, jadi dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk memiliki kamu, untuk dekat dengan kamu. Dia tahu gitu loh, tapi dia akan berhati-hati ya. Berhati-hati itu ya, mungkin dia tidak akan gegabah. Dia mengatur semua, mungkin kata-katanya, tindakannya, dia mengatur semuanya supaya kamu yakin terhadap dia ya. Itu yang dilakukan dia ya. Ini ada Five of Pentacles. Nah, seseorang ini juga terlihat seseorang yang kayak butuh bantuan kamu nih. Dia kayak butuh bantuan kamu. Mungkin dia berada di dalam keadaan terpuruk. Apakah dia ini teman bagi kamu, atau dia pasangan kamu dulunya, atau dia mantan kamu ya. Dan ternyata keadaan dia terpuruk dari segi finansial. Ya, mungkinkah juga dia itu yang dimanfaatkan oleh orang ketiga tadinya ya. Sehingga akhirnya dia terpuruk dan lalu mencari kamu lagi. Itu dia. Oke. Kita coba cek untuk siapa dia. Siapakah dia? Nah, udah muncul. Siapakah dia? Seseorang yang ingin mendekat ke kamu di sini. Siapakah sosok itu ya? Nah, di sini aku lihat ada kenalan di sosmed. Beberapa dari kamu mungkin ya ada kenalan di Facebook, kenalan di IG, di TikTok, di aplikasi gitu ya. Tapi kamu harus berhati-hati. Nah, karena di sini juga ada connect of wands, harus hati-hati bertindak. Maksudnya bertindak itu apa? Bisa jadi seseorang ini mungkin memanfaatkan kamu, karena ada juga beberapa dari dia tidak ingin mengenal keluarga kamu, dia mungkin tidak ingin mengetahui kamu lebih dalam gitu ya. Dia hanya mengenal kamu saja, dia tidak ingin bertemu dengan kamu, bahkan dia membuat alasan, banyak alasan untuk tidak bertemu dengan kamu ya. Mungkin di sini itu jika dia seperti itu, yakinlah dia bukanlah orang yang terbaik bagi kamu. Tapi kalau dia berkenalan di sosmed, terus dia pengen mengetahui tentang kamu, terus dia juga pengen ketemu dengan kamu, ketemu dengan keluarga kamu, yakinlah dia adalah seseorang yang mungkin kamu cari selama ini. Oke? Atasan kerja. Jadi sosok ini juga termasuk atasan kerja kamu yang sangat menginginkan kamu ya, sangat menginginkan kamu. Tapi nggak tahu ya, jika dia sudah menikah ataupun belum, kamu juga harus tahu apa keinginan dia, tulus apa enggak gitu ya. Kita pasti akan ngerasain kalau dia tulus itu ya, kita akan ngerasain. Kalaupun dia memanfaatkan kita, kita juga akan ngerasain ya. Jadi kamu pasti sudah menyadari hal itu, apalagi mungkin sudah sama-sama dewasa. Jadi kita pasti tahu dong mana orang yang tulus, mana yang enggak. Tapi terkadang kita juga dibutakan oleh cinta ya, padahal kita sudah disakiti, dimanfaatkan karena cinta. Ya udah, nggak apa-apa deh, mudah-mudahan nanti dia berubah. Nah, itu salah ya. Oke? Harus bijak ya. Saudara teman, jadi kamu juga punya teman dan ada saudaranya itu mungkin menyukai kamu, ingin mendekat ke kamu ya. Ada juga beberapa dari dia itu teman kecil kamu ya. Ini juga ada temannya teman sama juga ya. Dan ini yang terobsesi sama kamu. Nah, ini ada nih yang terobsesi dengan kamu. Untuk inisialnya kita coba cek ya. Ada N, Nina. Ada C, Cinta. Ada X, Mr. X. Ada F, Fanta. Ada W,
Wawa, ada P papa. Oke. Dan kita akan lihat zodiaknya. Siapakah zodiaknya? Ada Virgo, ada Cancer, ada Gemini, ada Taurus, ada Sagittarius. Oke. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Oke, teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya, dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap ini sebagai inspirasi atau motivasi bagi kamu ya. Semoga kamu akan bisa menemukan yang terbaik untuk hidup kamu. Amin. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.